Halo baby. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita masih ibadah sekolah minggu dan remaja di rumah masing-masing ya. Kita masih harus di rumah nih, belum bisa beribadah bersama. Ini demi kebaikan kita semua ya. Jadi adik-adik di rumah, meskipun di rumah kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, meskipun di rumah, kita akan memasuki new normal nih. Jadi adik-adik sudah bisa mungkin belanja atau bisa keluar rumah dengan tidak ada pembatasan. Tapi kakak mau ingatkan bahwa adik-adik semuanya harus menjaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara makan makanan bergizi dan jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan sesuatu ya. Jadi new normal itu kita bukannya bebas kemana-mana, tapi kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu semua demi kebaikan kita semua, bukan demi kebaikan kakak atau demi kebaikan kamu, tapi kebaikan kita semua. Nah, jadi hari ini kita masih semangat ya untuk memuji Tuhan di rumah masing-masing. Masih ada yang sudah bosan nih dengan ibadah kita yang secara online? Enggak ya, supaya kita makin semangat, jadi kita akan nyanyikan dulu ya. Kita akan nyanyi bersama-sama nih, supaya kita makin semangat memuji Tuhan, memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyi dulu Semesta Bernyanyi yang akan dipandu dengan Kakak Tasya. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami pada minggu yang indah ini. Tuhan boleh berkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, meskipun saat ini kami belum dapat beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kami. Tuhan hadir di ibadah ini Bapa, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk para pelayan, kakak guru sekolah minggu dan juga amang pendeta. Biarlah Tuhan berikan berkat, memberkati mereka sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar Bapak boleh disampaikan dengan baik. Terlebih dari semua itu, banyak dosa dan kesalahan kami, biarlah Tuhan mau ampunkan sehingga kami layak mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, masih semangat ya memuji Tuhannya? Kita lanjutkan dengan menyanyi Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Siapa nih yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita siapkan hati, kita akan menyanyi bersama-sama ya. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan penuh sukacita.
Hari ini Amang Pendeta akan membawakan firman untuk adik-adik sekolah minggu sekalian dalam ibadah minggu tanggal 14 Juni 2020. Namun sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran bagi kita dalam mendengarkan firman-Nya. Baik semuanya, mari kita berdoa, tangannya dilipat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang setia mengasihi hidup kami. Terima kasih karena Tuhan masih menjagai, memelihara, dan memberkati hidup kami. Dan pada saat ini, kami anak-anak sekolah minggu hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kabar baik dan sukacita bagi kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami iman, memberikan kami kepintaran, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami pahami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 hingga ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, coba kita perhatikan. Kalau misalnya komputer di rumah dinyalakan terus-menerus, apa yang akan terjadi? Komputer itu akan kepanasan, lalu error, dan akhirnya bisa mati sendiri. Contoh lain, kalau mobil dinyalakan terus-menerus, mesinnya akan kepanasan atau disebut dengan overheat. Lalu mobil itu bisa mogok. Nah, kalau manusia pun bekerja terus-menerus, ia akan kelelahan, jatuh sakit, dan bahkan bisa mati. Itu sebabnya dalam hidup ini sangat penting beristirahat agar tubuh kita bisa pulih kembali. Komputer perlu istirahat, mobil perlu istirahat, dan manusia juga perlu istirahat. Ketika kita istirahat, misalnya dengan rebahan atau tidur, tubuh kita akan segar kembali dan kita akan bersemangat melanjutkan pekerjaan kita. Adik-adik pernah nggak tidak tidur selama satu malam? Atau janganlah dulu satu malam. Pernah nggak tidur hanya 2-3 jam dalam satu malam? Akibatnya apa? Tubuh kita menjadi lemas, tidak bersemangat, dan akhirnya kita mudah diserang penyakit. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Allah beristirahat pada hari ketujuh setelah ia selesai menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari? Karena Allah ingin memberikan contoh dan teladan bagi umat manusia. Allah ingin mengajar kita betapa pentingnya beristirahat. Kalau manusia terus-menerus bekerja, maka ia akan kelelahan. Tubuhnya menjadi lemas dan tidak bersemangat. Apalagi kalau sampai jatuh sakit. Nah, kalau sudah jatuh sakit, kita pun menjadi tidak bahagia, kita menjadi murung. Hidup kita perlu istirahat yang cukup dan teratur agar tubuh, jiwa, dan pikiran kita sehat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, istirahat yang demikian, rebahan atau tidur, itu termasuk istirahat secara fisik. Namun,
yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita dalam firman hari ini adalah bukan soal sekedar rebahan atau tidur. Allah tidak menyuruh kita tidur-tiduran atau bermalas-malasan pada hari ketujuh atau hari Minggu. Misalnya dari Senin sampai Sabtu kita belajar atau bekerja, lalu hari Minggunya tidur-tiduran. Bukan seperti itu. Namun Allah menyuruh kita berhenti bekerja pada hari ketujuh agar kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, lalu Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Artinya hari Minggu adalah hari yang istimewa yang diberikan Tuhan bagi kita agar kita memberi waktu bagi Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu perlu juga tahu apa manfaatnya kita beribadah pada hari Minggu kepada Tuhan. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, coba perhatikan. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dari hari Senin hingga hari Sabtu, 6 hari lamanya, Ia menjagai kita, Ia melindungi kita, dan Ia memberkati hidup kita. Masa Tuhan hanya minta 1 hari pada hari Minggu agar kita memberikan waktu untuknya, kita tidak bersedia? Yang kedua, manfaat dari beribadah agar kita mengucap syukur, berterima kasih atas berkat Tuhan yang kita terima selama 6 hari. Ingat, orang yang tahu bersyukur adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan pekerjaan dan hidupnya. Yang ketiga, manfaat dari beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan diberikan nasihat supaya kita berperilaku yang baik dan benar, menyenangkan orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, saat beribadah, firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan semangat baru, sehingga keesokan harinya kita akan bersemangat kembali mengerjakan pekerjaan kita. Yang kelima, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan pada hari Minggu, maka Tuhan akan menyertai dan melindungi kita dari si jahat, dan pekerjaan kita pun akan diberkati Tuhan. Dan yang keenam, dengan beribadah, kita bisa bertemu dengan teman-teman seiman. Di sini kita saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi semangat, dan saling menolong. Adik-adik sekolah minggu, di zaman sekarang ini ada banyak orang yang kerja sampai lupa dengan Tuhan. Keluarganya pun ia lupakan. Ada ayah atau ibu yang sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali sebelum anaknya bangun tidur. Dan ketika pulang kerja, ia pulang larut malam ketika anaknya tidur. Atau ketika anaknya sudah tidur. Jadi dia bisa sepanjang hari tidak bertemu dengan anak-anaknya. Sayang sekali memang. Namun bekerja keras itu memang baik dan itu adalah perintah Tuhan. Yang salah adalah kalau orang bekerja dan bekerja tetapi tidak memberikan waktunya untuk Tuhan, khususnya pada hari Minggu. Ada satu lagu sekolah minggu yang pasti adik-adik sekolah minggu pernah dengar atau sudah pernah menyanyikannya. Apa yang dicari orang, itu judulnya. Nah, saya akan bernyanyi dan adik-adik bisa mengikuti ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Nah, lagu ini menggambarkan bahwa ternyata ada banyak orang yang bekerja mati-matian demi uang dan demi harta, sampai ia lupa dengan Tuhan.
Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak pernah lupa dengan kita. Makanya kita dengarkan ayat 2 dari lagu tersebut. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya, orang yang berdosa. Ternyata Tuhan merindukan anak-anaknya. Tuhan ingin berjumpa dengan anak-anaknya, khususnya pada hari Minggu dalam ibadah. Tuhan tidak ingin anak-anaknya tenggelam dalam kesibukan dunia ini. Dan Tuhan ingin anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan dan hidup yang kekal dan sukacita surgawi dengan firman Tuhan, yaitu memberikan waktu pada hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan Tuhan berhenti beristirahat pada hari yang ketujuh. Dan Tuhan mengajar kami ketika kami bekerja atau belajar selama 6 hari, agar kami memberikan waktu pada hari yang ketujuh untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami jangan terlalu sibuk dengan apa yang kami kerjakan di dunia ini, tapi kami memberikan waktu untuk Tuhan. Sebab ketika kami memberikan waktu kepada Tuhan, itu adalah tanda syukur kami karena Tuhan telah menjagai, memelihara kami selama 6 hari. Dan di hari ketujuh kami berikan waktu untuk Tuhan, untuk kami persembahkan. Biarlah kami ya Tuhan Engkau ingatkan selalu, supaya jangan terlena dengan hidup ini, supaya kami jangan lupa untuk datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Dan meskipun kami hingga saat ini masih terpaksa beribadah di rumah masing-masing secara online, jika kami penuh dengan iman, dengan sukacita berjumpa dengan Tuhan, kami yakin Tuhan juga memberkati ibadah kami ini. Ya Tuhan kami, inilah doa permohonan kami, dengarkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik skala minggu dan remaja, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang mari kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi terang dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerjakannya dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai keluarga kami, Tuhan yang selalu membimbing keluarga kami Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun aktivitas kami boleh disertai dan dalam penyertaan Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa khususnya untuk pandemik yang sedang terjadi di negara Indonesia ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai negara ini Bapa, khususnya kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, merawat kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dimanapun kami berada. Dengan adanya new normal yang sedang berjalan Bapa, biarlah kami boleh semakin taat atas anjuran pemerintah, dan biarlah kami boleh semakin giat merawat diri kami sendiri Bapa, untuk rajin cuci tangan dan memakai masker dimanapun kami berada. Bapa yang di surga, biarlah Tuhan yang menyertai kedua orang tua kami, berikanlah kesehatan untuk mereka Bapa, di dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan Bapa, sehingga setiap apapun yang mereka lakukan Bapa, mereka kerjakan Bapa, boleh menjadi kekuatan dalam keluarga kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung, biarlah Tuhan juga yang melindungi mereka Bapa, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang merawat mereka Bapa, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan lebih baik lagi. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja
baik dokter, perawat, juga tenaga medis yang lainnya. Tuhan sertai mereka, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka Bapa. Kami yakin dan percaya mereka sudah melakukan yang terbaik Bapa untuk melawan segala virus dan sakit penyakit ini Bapa. Biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa wabah ini akan segera berakhir, sehingga setiap dari kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami seperti sedia kala dan boleh semakin bersyukur atas berkat dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang dalam masa pendidikan. Biarlah Tuhan yang menyertai pendidikan kami, sehingga kami boleh semakin giat, kami boleh semakin rajin dalam belajar Bapa. Setiap materi yang diberikan oleh guru kami, biarlah kami boleh ikuti dengan baik Bapa. Setiap tugas boleh kami kerjakan dengan baik Bapa, sehingga meskipun di situasi yang seperti ini kami tidak patah semangat, kami tetap semangat untuk belajar Bapa, dan kami dapat membanggakan kedua orang tua kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap apapun yang menjadi rencana dari gereja kami. Biarlah Tuhan yang berikan kelancaran Bapa, sehingga segala sesuatunya boleh dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Bapa yang di surga, terlebih dari semua itu, banyak dosa dan kesalahan kami, biarlah Tuhan mau ampunkan sehingga kami layak mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik udah denger ya apa yang Amang Pendeta ceritakan buat kita semua pada minggu ini. Sekarang untuk bersyukur kepada Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita. Nanti bisa digabung bersama dengan orang tua. Tapi saat ini kita sekarang menyanyi supaya kita bisa memberikan dengan hati yang gembira kepada Tuhan. Kita nyanyi Pekerja Kristus, yuk! Kemenangan setiap hari.
pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah minggu pada hari ini dan Amang Pendeta akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena memberikan kesempatan yang begitu indah bagi kami pada minggu hari ini beribadah bersama dengan teman-teman seiman dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga dalam menaikkan segala pujian dan hormat kepadamu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami bersama-sama dengan orang percaya sungguh-sungguh menguduskan hari yang ketujuh, hari Minggu, untuk menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman-Mu. Secara khusus, kami mendoakan anak-anakmu sekolah minggu selama kurang lebih 3 bulan ini belum bisa bersekolah, belum bisa bermain dengan teman-temannya, dan juga belum bisa beribadah di gereja. Ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu Engkau limpahkan sukacita, Engkau limpahkan damai sejahtera, dan berikan ya Tuhan kebahagiaan. Dan ingatkan kami bahwa kuasa Tuhan akan Engkau tunjukkan dalam mengatasi wabah virus corona ini. Dan biarlah kerinduan anak-anak ya Tuhan Engkau dengarkan, sehingga di kemudian hari ketika Tuhan sudah menunjukkan kemurahan dan kuasa-Mu, kami akan bisa beribadah bersama di gereja, anak-anak-Mu bisa bersekolah, dan juga bisa bermain dengan teman-temannya. Tapi juga ingatkan kami ya Tuhan supaya bisa menjaga kesehatan kami masing-masing, menjaga jarak fisik, menggunakan masker kalau keluar rumah, dan juga rajin mencuci tangan. Tuhan juga mencukupkan rezeki bagi orang tua kami yang sekarang sedang kesulitan, bahkan ada yang keuangannya atau ekonominya terpuruk dan sulit membiayai kehidupan anak-anak dan keluarganya. Ya Tuhan, kami berseru, Engkaulah yang memelihara kami, Engkau yang mencukupkan rezeki bagi kami. Berikan ya Tuhan kekuatan dan semangat yang baru untuk ayah atau ibu di rumah. Dan biarlah kami ya Tuhan selama di rumah bersama keluarga, kami bisa saling menolong, saling membantu, tidak saling menyusahi, tidak menuntut banyak hal, tapi biarlah kami saling bersukacita, saling berbagi, dan juga kami mampu menunjukkan sebagai anak-anak yang baik di hadapan orang tua kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dengarkanlah yang kami mohon dalam doa yang Kau ajarkan bagi kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk semuanya. Sampaikan salam kami ke Papa dan Mama di rumah. Semoga Tuhan yang selalu menjagai dan memberkati adik-adik dan juga keluarganya di rumah masing-masing. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.